Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dengan NIM 1950006 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak mengenai Unified Modeling Language atau disingkat dengan UML. Nah, UML jadi dia terdiri atas 3 kata, yaitu Unified, Modeling, dan Language. Jadi UML ini dia mampu memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain, dan dari kata Unified ini dia berfungsi mengkomunikasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Kemudian modeling ini digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Dan yang ketiga adalah language, yang dimana ini berisikan sintaks yang akan digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Nah, lalu apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Nah, pemodelan atau modeling ini sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks yang sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Nah, lalu what UML can do for you? Apa yang kamu ketahui tentang UML? Yang pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kedua, meramalkan sistem. Ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Keempat, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Kelima, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke codingan. Keenam, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Kedelapan, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah biaya perawatan yang lebih rendah. Nah, Unified Modeling Language ini dia terdiri atas beberapa diagram yang digunakan. Yang pertama itu ada Use Cases diagram, kedua Class diagram, ketiga Behavior diagram yang terdiri atas State Chart diagram dan Activity diagram. Dan yang keempat adalah interaction diagram yang terdiri atas sequence diagram dan collaboration diagram. Kelima adalah komponen diagram, dan yang terakhir adalah deployment diagram. Nah, kita lanjut pada pembahasan apa itu use cases diagram. Nah, diagram use cases ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Kedua, diagram use cases ini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, berikut ini adalah lambang-lambang use case diagram yang biasa digunakan dalam pembuatan sistem aplikasi. Jadi yang pertama ada simbol aktor, kemudian ada dependency, ada generalization, include, extend, associating, system, ada pula use cases, collaboration, dan not. Jadi di sini ada keterangan dari masing-masing simbol tersebut, di mana aktor itu mendeskripsikan himbauan peran, lalu dependensi itu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri, sementara generalization itu hubungan di mana objek anak, kemudian ada include, extend, lalu ada sistem, dia menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas, dan ada pula use cases. Ini merupakan urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Dan yang terakhir adalah not, yang ini merupakan elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Nah, lalu berikut ini adalah simbol masing-masing deskripsi dari simbol-simbol yang digunakan, baik itu use cases, dia biasanya untuk fungsionalitas yang dibedakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Kemudian ada aktor, di sini adalah orangnya atau prosesnya, dan begitu pula ada extend dan include sebagai penunjuk anak panah dalam use cases. Nah, di sini ada pula contoh dari use cases diagram, di mana ada nasabah yang ingin membuka rekening. Lalu pada gambar di bawah ini dia use cases diagramnya salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan urutan. Jadi urutan yang pertama itu yang harus dilakukan nasabah, pertama membuka rekening, kemudian dapat menyimpan uang, setelah itu dapat mengambil uang yang telah disimpan, lalu kemudian ada yang terakhir adalah tutup rekening. Sementara gambar yang di bawah ini diawali dengan tutup rekening. Nah, di mana-mana kita harus membuka rekening dulu baru bisa tutup rekening. Jadi seperti ini contoh dari use cases diagram. Nah, yang kedua adalah class diagram.
Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Dan kelas ini menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Dan kelas diagram ini menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek serta berhubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Dan kemudian ada beberapa 3 area pokok dalam kelas. Yang pertama ada nama, kedua atribut, dan yang ketiga adalah metode. Nah, atribut dan metode ini dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama ada privat, di mana privat ini tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Lalu ada protected yang hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan ketiga adalah public, dia dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, ini juga merupakan contoh dari kelas diagram, di mana ini sebuah toko swalayan yang nantinya di dalamnya ada pembeli, kemudian pegawai, dan supplier, dan barang. Kemudian next selanjutnya adalah state chart diagram. Nah, state chart diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu stated ke stated lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Nah, pada umumnya state chart diagram ini menggambarkan kelas tertentu, yaitu satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Nah, kemudian ada state diagram presensi. Di sini contohnya adalah presensi atau absen mahasiswa. Jadi pertama ada mulai, lalu kemudian mahasiswa dapat melakukan presensi atau absen. Kemudian dari presensi itu dia akan mengirimkan data. Nah, data ini nantinya akan dibagikan ataupun dikirim ke server. Nah, ketika server menerima data tersebut, maka data tersebut terproses sehingga data yang keluar itu akan menghasilkan baik itu ubah status record terkirim ataupun ada atau tidaknya data yang terproses. Kemudian yang ketiga adalah activity diagram. Nah, activity diagram ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, kemudian bagaimana masing-masing alir berawal dan decaying yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Nah, activity diagram ini paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Nah, seperti ini adalah contoh dari aktivitas pendaftaran pasien baru. Di sini simbol yang digunakan ini beda ya dengan antara use cases, kemudian yang tadi yaitu ada cari data pasien, kemudian pasien berdasarkan ID atau nama. Lalu keempat adalah sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message atau pesan yang digambarkan terhadap waktu. Nah, sequence diagram ini terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal yang terkait dengan objek-objek. Lalu sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk melakukan ataupun menghasilkan output tertentu. Nah, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Nah, berikut ini adalah gambar dari sequence diagram di mana ada petugas dan proses peminjaman. Jadi ada yang peminjam selaku mahasiswa dan petugas itu yang memasukkan ID buku, proses data-data buku di dalamnya yang tersimpan dalam suatu sistem tersebut. Nah, di sini pertama ada masukkan ID buku dan ID siswa, lalu ada proses query, kemudian menampilkan data buku, lalu bisa melakukan proses simpan data peminjaman buku, dan yang terakhir adalah pemberitahuan pesan. Nah, kemudian lanjut pada collaboration diagram. Nah, di dalam collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Jadi setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, kemudian message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Nah, berikut ini adalah contoh dari collaboration diagram. Kita lihat ya, ada user, kemudian ada form login, dan data SPTK. Lanjut.
pada komponen diagram. Jadi ada komponen. Lanjut pada komponen diagram. Komponen diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi diantaranya. Komponen piranti lunak itu adalah modul yang berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan data atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Yang berikut ini adalah komponen dari diagram. Dan ada sebelum melakukan seminar tentunya ada registrasi student, ada facility student seminar dan schedule-nya yang harus ditampilkan. Nah, jadi kemudian ada pula deployment diagram. Nah, deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di deployment dalam infrastruktur sistem di mana komponen akan terletak pada mesin sistem server atau piranti keras apa, dan bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut sehingga spesifikasi server dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Nah, sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node, misalnya TCP atau IP, dan recruitment dan dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Ini dia contoh dari deployment diagram. Gambarnya ada DBMS, kemudian web server, dan ada browser 1, browser 2, browser dan seterusnya. Kemudian ini ada tugas luar kelas, yaitu cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari, kemudian review masing-masing dari alur use case tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh aplikasi click chart diagram yang bisa digunakan untuk membuat use case. Nah, kalau dilihat ada prosesnya, kemudian di sini ada pemilihan ya, ada UML, diagram, lalu ini adalah komponen-komponen yang terdiri dalam aplikasi tersebut. Ada aktor, ada include, ada uses case, dan lain-lainnya. Kemudian seperti apa contoh dari penerapan uses cases pada aplikasi? Di sini saya mengambil contoh judul aplikasi buku digital bidang teknologi informasi berbasis Android mobile pada perpustakaan BPPKI Surabaya Badan Litbang Kementerian Kominfo. Nah, aplikasi buku digital ini dibangun menggunakan perangkat lunak berbasis Android dan pada sisi admin menggunakan web dengan dari segi bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan dari segi user ini menggunakan aplikasi Android dengan pembuatan menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, jadi dalam sistem ini yang diusulkan adalah pemberian hak akses untuk setiap user, yaitu pegawai BPPKI Surabaya yang ditentukan oleh admin perpustakaan untuk yang bisa mengakses sistem ini. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga privasi buku, keamanan, serta integritas sistem agar tidak terganggu dikarenakan batasan masalah aplikasi ini yang hanya ditujukan kepada pegawai BPPKI Surabaya dan belum tahap dipublikasi. Nah, ini adalah contoh gambar perancangan use cases diagram pada aplikasi tersebut. Nah, jadi berikut ini ada beberapa skenario use cases diagram yang digunakan. Yang pertama itu proses, di mana ada menu login atau dalam hal ini login. Kemudian ada entitas, yaitu terdiri dari pegawai BPPKI Surabaya dan admin perpustakaan. Dan yang ketiga adalah precondition, di mana aktor ingin melakukan login. Lalu ada juga post condition, di mana aktor telah melakukan login. Kemudian ada description, di mana aktor ini menggunakan menu login untuk melakukan login ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada membaca buku digital. Nah, ini dia ada beberapa proses. Pertama, membaca buku digital, lalu entitasnya itu adalah pegawai BPKI, lalu preconditionnya itu aktor ingin membaca buku digital, lalu postconditionnya itu aktor telah membaca buku digital, dan descriptionnya itu aktor menggunakan menu materi untuk membaca buku digital.
Lalu di sini ada mengerjakan soal latihan. Ya, sama ya seperti di awal, kemudian ada prosesnya itu mengerjakan soal, lalu entitasnya sama masih pegawai BPKI, lalu ada preconditionnya di mana aktor melakukan mengerjakan soal latihan dan telah melakukan login. Lalu ada setelah itu aktor telah mengerjakan soal latihan sehingga description-nya itu aktor menggunakan menu ujian untuk mengerjakan soal latihan. Kemudian di sini ada juga melihat hasil ujian. Nah, sama itu adalah entitasnya pegawai BPKI, lalu aktor ini melihat hasil ujian dan telah melakukan login, dan begitu pula seterusnya sampai hingga melihat profil pengguna. Yang kedua ada admin virtual library, di mana dia bertugas untuk mengupload buku digital, kemudian membuat ujian, kemudian mengupload misal selesai si pegawai BPK ini mengerjakan soal latihan, kemudian ada juga tambah pengguna, dan yang terakhir adalah cek hasil ujian. Jadi dalam gambar perancangan ini terdiri dari dua aktor. Yang pertama pegawai BPKI Surabaya dan admin. Nah, pegawai ini dia mengakses seluruh aplikasi buku digital, baik itu mengerjakan soal, kemudian membaca buku. Sementara admin ini dia yang mengupload buku-buku digital, kemudian membuat soal-soal latihan ataupun ujian. Lalu dia juga menambahkan pengguna untuk pegawai siapa saja yang dapat mengakses aplikasi tersebut, dan kemudian dari admin juga dia mengerjakan hasil ujian yang telah dilakukan oleh pegawai BPKI Surabaya. Jadi gambar perancangannya seperti ini, dan kemudian ini adalah tampilan dari aplikasi buku digital bidang teknologi informasi berbasis Android mobile pada Perpustakaan BPKI Surabaya, Badan Litbang Kementerian Kominfo. Jadi kalau dilihat di sini ada tampilan di awal, kemudian ada beberapa menu beranda yang terdapat dalam aplikasi tersebut, ada ujian, materi, profil, dan hasil uji. Nah, ini adalah contoh dari profilnya, admin, status pegawai, dan NIP, dan email. Jadi kira-kira seperti itu contoh penerapan use cases pada aplikasi, dan untuk pembuatan use cases juga bisa dilakukan dalam aplikasi ClickCharts diagram. Dan untuk pemrosesan pembuatan use case tentunya perlu kita pahami simbol-simbol apa yang sekiranya akan digunakan dalam pembuatan sistem rancangan aplikasi yang akan kita buat. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait UML. Dalam hal ini adalah contoh tugasnya yaitu use cases. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.